Jeritan perempuan itu mendadak terhenti. Tubuhnya kaku, matanya membelalak kosong. Dua makhluk kecil dengan tubuh berlendir hitam kini menempel di wajahnya, seolah menyerap sesuatu yang tak terlihat. Mak Inah tahu, arwah perempuan itu telah diambil. Tanpa membuang waktu, ia menghunus pisau kecilnya, bibirnya berkomat kamit membaca mantra kuno. Garam dan sesaji di lantai mulai bergetar, merespons energi gelap yang semakin kuat di dalam rumah itu. Makhluk pertama menoleh, matanya yang merah berkilat tajam ke arah Mak Inah. Ia menyeringai, lalu perlahan berjalan ke arahnya, diikuti oleh saudara kembarnya yang masih mengeluarkan suara aneh, seperti tawa kecil dari dunia lain. Mak Inah menggenggam pisau lebih erat. Kalian bukan milik dunia ini. Kembalilah sebelum semuanya terlambat. Makhluk itu menggeleng perlahan, lalu membuka mulutnya lebar, terlalu lebar untuk ukuran bayi manusia. Dari dalamnya, terdengar suara-suara mengerikan, bisikan-bisikan dari entitas yang jauh lebih tua dan lebih kelam. Lelaki yang masih berdiri di sudut ruangan mulai menangis histeris. Mak Inah, tolong, saya tidak tahu ini akan terjadi. Mak Inah menoleh tajam. Kau tidak tahu, atau kau pura-pura tidak tahu? Lelaki itu menggigil, tetapi tak sempat menjawab. Makhluk pertama tiba-tiba berlari ke arahnya dengan kecepatan yang tak masuk akal. Mak Inah nyaris tak punya waktu untuk bereaksi. Dengan refleks, ia melempar garam ke arah makhluk itu, membuatnya terpental dan mengeluarkan jeritan melengking. Namun, saudara kembarnya tak tinggal diam. Ia melesat cepat, mencengkeram tangan Mak Inah dengan kekuatan yang mustahil bagi bayi sekecil itu. Mak Inah menjerit, rasa dingin menjalar dari tangannya, seperti ribuan jarum es menusuk kulitnya. Ia bisa merasakan jiwanya perlahan tertarik keluar, ditelan oleh kehampaan. Namun, Mak Inah bukan dukun sembarangan. Dengan sisa tenaga, ia meraih jimat dari dalam bajunya dan menempelkannya ke dahi makhluk itu. Seketika, makhluk itu berteriak kesakitan, tubuhnya mengejang sebelum akhirnya meledak menjadi asap hitam pekat. Makhluk pertama, yang masih tergeletak di lantai, meraung marah. Tapi Mak Inah tak memberi kesempatan. Ia mengambil segenggam tanah kuburan dari tasnya, lalu melemparkannya ke makhluk itu. Suara jeritan memenuhi ruangan, membuat jendela-jendela bergetar. Makhluk itu menggeliat, tubuhnya mengecil, hingga akhirnya lenyap menjadi debu. Sunyi, hanya suara hujan yang masih mengguyur di luar rumah. Lelaki itu terduduk, wajahnya penuh air mata. Istri saya, dia sudah tiada. Mak Inah menatap tubuh perempuan yang kini tak bernyawa. Dia membayar harga dari perbuatannya, katanya lirih. Tapi sesuatu masih mengganjal di hati Mak Inah. Ini terlalu mudah. Seharusnya, entitas sebesar ini tidak bisa dikalahkan begitu saja. Dan saat itulah, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Perempuan itu telah mati, tapi rahimnya masih bergerak. Mak Inah merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menatap tubuh perempuan itu dengan ngeri. Seharusnya, setelah nyawanya diambil, semuanya berakhir. Tapi perutnya masih bergerak, seperti ada sesuatu yang belum keluar. Lelaki itu menyadari hal yang sama. Mak Inah, apa yang terjadi? Suaranya bergetar. Mak Inah tak menjawab. Ia mendekati tubuh perempuan itu dengan hati-hati, lalu meletakkan telapak tangannya di atas perutnya. Denyut, sesuatu masih hidup di dalam sana. Tiba-tiba, perut perempuan itu bergerak liar, seperti ada sesuatu yang mengamuk dari dalam. Kulitnya meregang, urat-uratnya menghitam. Lalu, perut itu robek. Dari dalamnya, sesosok tangan kecil keluar, kukunya panjang dan tajam. Lalu satu tangan lagi. Mak Inah mundur dengan napas terengah. Tidak, ini tidak mungkin. Lelaki itu menjerit ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Dan dari perut yang terkoyak itu, keluar sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari dua makhluk sebelumnya. Sesosok bayi, tidak. Lebih tepatnya makhluk berbentuk bayi, merangkak keluar. Kulitnya merah kehitaman, urat-urat menonjol di seluruh tubuhnya. Matanya kosong, tak ada bola mata di sana, hanya rongga hitam yang seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Ia tidak menangis,
Ia hanya menatap Mak Inah, lalu tersenyum. Senyuman yang bukan milik bayi manusia. Mak Inah, suara lelaki itu nyaris tak terdengar. Apa itu? Mak Inah mundur perlahan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ini bukan bayi. Makhluk itu mulai bergerak. Tubuhnya bergeliat seperti tak punya tulang. Ia merangkak di lantai dengan kecepatan yang mustahil. Lalu tiba-tiba menghilang ke dalam bayangan di sudut ruangan. Mak Inah mencabut jimatnya lagi. Tapi kali ini, tangannya gemetar. Karena ia tahu, apapun yang baru saja lahir itu bukan sekadar makhluk gaib. Itu adalah sesuatu yang lebih tua. Sesuatu yang tidak bisa dibunuh dengan garam dan jimat. Dan kini, ia sudah bebas. Subscribe to my channel.